Saudara, tema bulan ini ya, Health to Rise. Siap atau disembuhkan untuk bangkit, ya. Disembuhkan untuk melangkah. Pujian terakhir itu luar biasa ya, saya enggak janjian saudara. Tapi kata-katanya itu meneguhkan firman yang saya ingin sampaikan. Ya. Coba buka bersama saya lebih dulu ya. Ini yang menjadi dasar saudara, kenapa bulan ini Health to Rise ya. Kita baca Mazmur 147 ya, belum PPT-nya belum ya. 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ya, mari kita baca sama-sama 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tadi pujian yang terakhir apa? Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sebelumnya refnya apa? Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa engkau mulia. Kau hadir di sini. Memulihkan hati. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Luar biasa saudara ya. Mazmur 147 ayat 3 berkata gini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Makanya khotbah saya pagi hari ini judulnya adalah Health to Rise. Disembuhkan untuk bangkit. Berapa banyak saudara rindu disembuhkan untuk bangkit? Ya. Saudara, perhatikan baik-baik firman ini ya. Coba buka bersama saya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia apa? Ingin mati, katanya apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan apa? Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, kalau saudara baca ayat ini cerita tentang Elia. Ya. Kalau baca saudara ayat-ayat sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, ini cerita tentang Elia. Saya percaya orang Kristen pasti tahu cerita tentang Elia. Elia ini luar biasa saudara. Dia berperang melawan nabi-nabi Baal. Alkitab mencatat pada masanya dia dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga dia membinasakan atau menyembelih 450 nabi Baal. Dalam satu festival doa saudara ya. Festival doa. Ya, ditantang, ayo kalau memang Allahmu hidup. Bangun mesbah ya. Bangun mesbah, taruh korban bakaran. Ditantang, kalau memang Allahmu hidup, maksudnya Baal-Baal itu. Kalau memang hidup, ayo suruh api turun. Ya. Allahmu hadir, terima korban bakaran. Dan mereka berseru, saudara. Mereka berseru sampai menoreh-norehkan badan mereka, sampai luka-luka, saudara. Ya, tapi tidak kunjung datang. Ketika Elia tampil, ketika dia berseru, saudara. Wah. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Api turun, ya, membakar korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia di atas mesbah. Wah, dari situ saudara, seluruh Israel, Alkitab katakan, seluruh Israel tahu siapa Allah yang benar, siapa Allah yang hidup. Saudara. Nah, perhatikan saudara, dari ayat 4 ini saudara, ada sesuatu yang saudara dan saya mesti pelajari. Kenapa saudara? Elia ini ada di posisi yang benar. Ya. Ia nabi Tuhan yang besar. Pelayanannya besar dan benar. Karena terbukti doanya dijawab. Tuhan hadir. Ya. Baru saja mengalami kemenangan di Gunung Karmel. Lewat kontes. Ya. Festival doa. Lawan nabi-nabi Baal. Seperti itu saudara ya. Kemudian apalagi secara rohani semuanya terlihat berhasil.
Itu harus diakui saudara. Karena dari peristiwa itu bangsa Israel kemudian berbalik, bertobat. Kembali kepada Allah yang hidup, Allah yang Esa, Yahweh. Berbalik. Secara rohani semuanya terlihat, tetapi tidak lama setelah itu, ya, tadi di 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, ada satu kalimat, ada satu peristiwa. Elia duduk di bawah pohon ara dan berkata, cukuplah itu ya Tuhan. Sekarang ambil nyawaku. Nah lucu saudara. Betul enggak saudara? Dia gagah perkasa luar biasa dipakai Tuhan. Posisinya sudah benar. Tapi satu saat saudara dia bilang gini. Pengen mati. Klik. Ya. Perhatikan saudara. Elia tidak sedang jatuh dalam dosa besar. Enggak saudara, dia sudah posisinya benar. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Enggak. Gitu. Dia hanya lelah di dalam. Gitu saudara ya. Elia tidak kehilangan iman, ia kehilangan daya hidup batin. Apa itu daya hidup batin? Energi emosional. Energi emosional ini semua orang punya. Nah kalau energi emosional ini lelah, batinnya lelah, berhenti semua. Karena dia itu motor, karena itu dia penggerak. Karena itu dia apa ya? Sesuatu yang dinamis gitu. Nah kalau seseorang energi emosionalnya sudah lelah, sudah mati, sudah padam, kehilangan daya hidup batin. Ya, klik. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita saudara. Tolong LCD ya. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita, banyak orang kelihatan kuat, tetap datang ke gereja, tetap melayani, tetap bekerja, bertanggung jawab. Tetapi di dalam saudara ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Bukan lelah fisik tapi lelah batin. Coba periksa diri kita. Saya tahu saudara tapi saya tidak mungkin tahu sedalam-dalamnya keberadaan saudara. Saya lihat Bapak Ibu rajin, setia hari Minggu ke gereja. Tapi ya apa yang di dalam tidak tahu saudara. Ya, tidak tahu saudara. Lelah batin tidak kelihatan di wajah, tapi kelihatan di cara kita merespon hidup. Ya, perhatikan saudara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, yang sedang bergejolak dalam hidup saudara. Tapi saya mau beritahu, itu akan nampak, itu akan kelihatan ketika saudara dan saya. Anda merespon, gitu ya, merespon hidup bukan sebagai kemarahan, tapi sebagai kelelahan yang pelan. Nah, perhatikan, saudara. Orang kalau sudah capek, bawaannya apa? Bete. Orang kalau sudah lelah, sudah capek, bawaannya bete. Bete itu apa ya? Saya tahunya bad mood. Bete itu apa ya? Gak tahu lah, cari di Google saudara ya. Nah, bukan sebagai kemarahan tapi sebagai kelelahan yang pelan. Apa? Tanda-tandanya mudah tersinggung, cepat lelah, sulit percaya, kehilangan sukacita. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Lelah batin. Kalau dibiarkan, kalau tidak cepat diselesaikan, lama-kelamaan bisa menjadi luka. Gampangannya gini saudara. Ya. Coba lihat sebentar. Tanda-tanda luka. Nah, tanda-tanda luka hati. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3 tanda-tanda luka hati. 1 apa? Males ngomong. 2, tidak peduli karena energi batin sedang menipis. Bawaannya apa? Cuek bebek saudara. Masa bodoh lah, aku capek, terserah kamu lah. Perhatikan. Apalagi saudara, lebih sensitif. Hal kecil terasa besar. Lihat, kalau kita hatinya lagi enak,
Tidak masalah saudara. Tapi kalau lagi bad mood, lagi lelah, lagi capek saudara. Ngomong sedikit keras aja kesinggung. Halo, yang suami istri angkat tangan. Enggak buat contoh saudara. Cuma mau tanya aja, iya apa iya saudara. Oh iya, siapa itu? Semangat banget saudara. Kalau lelah saudara, respon kita itu beda, penerimaan kita itu beda. Yang biasanya enggak apa-apa, tiba-tiba ngamuk saudara. Kok kamu bentak sih? Padahal bawaannya memang begitu saudara. Apalagi saudara, dalam pekerjaan pelayanan rumah tangga, sukacitanya tidak dalam. Di sini dikatakan ini, sekedar menjalani bukan menikmati. Iya benar saudara. Kewajiban saudara dipenuhi. Tanggung jawab saudara dipenuhi. Kehadiran saudara dipenuhi. Tapi sebatas apa? Sebatas hadir saja. Ya, tidak ada relation. Tidak ada satu hubungan, satu keakraban, kekaripan, keintiman, tidak ada. Semua itu ya sudahlah ya, sudah begini mau gimana lagi. Tidak ada omongan lain, perbincangan lain. Sudah makan belum? Mau makan apa? Saya sama Bulani itu sehari-hari begitu, Bulani gitu aja saudara. Besok mau makan apa Pak? Ya memang saya ngerti ya, ibu-ibu, istri-istri itu kalau mikirin masak tuh susah saudara, repot ya. Jangan asam sudah, lode sudah. Ya. Nanti umas besok ada umas. Saya bocorin, masakannya lode lagi saudara. Ya, bosen saudara. Udah masak-masak saudara ya, sudah besok masak-masak, Selasa diangetin, kirim sini saudara ya. Pusing saudara. Nah kalau pembicaraan kita sebatas itu, sebatas cuma nanya toh enggak ada kehadiran, enggak ada apa saudara. Hati-hati saudara. Boro-boro sharing firman, boro-boro doa bersama, pembicaraan lain pun tidak ada. Kenapa saudara? Sudah lelah, sudah capek. Hati-hati ya. Hati-hati. Kenapa saudara? Karena kita tidak sadar. Ya. Tidak tahu ada enggak multi PPT-nya coba. Diklik lagi. Ya. Tidak sadar bahwa hati ini sudah mulai berhenti mendengar, berhenti bertanya, berhenti merasa. Yang ngomong seperlunya aja dah. Setelah itu diem. Ayo cross check. Saya enggak bilang Anda sedang sakit, perlu disembuhkan. Enggak saudara. Tapi kalau ada ciri-ciri, tanda-tanda seperti ini, warning saudara. Artinya apa? Sudah berhenti mendengar, berhenti bertanya, berhenti merasa. Hati-hati. Banyak luka hati lahir bukan dari konflik, tetapi dari kehilangan kepekaan dalam kedekatan. Bukan karena apa saudara? Luka itu bukan karena gegeran gede-gedean. Tidak saudara. Tapi kenapa? Klik karena kita lebih memilih diam. Lah, jaga suasana lah, menghindari konflik lah. Udah gak usah rame. Istilah zaman sekarang, sing waras apa? Nah, itu saudara. Sing waras ngalah aja. Kayaknya benar saudara. Kayaknya benar. Coba bayangkan Anda, ya, rumah tangga. Kalau prinsipnya sing waras ngalah.
bertahun-tahun sing waras ngalah. Berarti Anda itu menilai pasangan Anda itu sakit terus saudara. Kita sing waras ngalah terus. Ada istilah gini, sabar aja ada apa? Ada batasnya saudara ya. Sampai kapan Anda mau ngalah terus saudara ya? Bisa luka. Ya. Di luar terlihat damai tetapi di dalam hati menyimpan jarak. Ya, menyimpan jarak. Ya. Kalimat seperti sudahlah tidak usah dibahas, yang penting enggak ribut. Pelan-pelan itu melukai loh. Pelan-pelan melukai. Jangan-jangan kita nanti seperti Elia, saudara. Sudahlah Tuhan mati ya. Seperti itu, saudara. Nah, bagaimana mengatasinya? Bagaimana mengatasinya supaya tidak terjadi ya dari lelah jadi luka, supaya tidak terjadi. Saya percaya setiap kita tidak kebal dengan yang namanya kelelahan, capek. Tapi jangan sampai lelah capek itu menjadi luka di dalam. Luka di hati. Itu saudara ya. Nah bagaimana mengatasinya? Yang pertama saudara. Datang pada Yesus. Kita baca Yesaya 53 ayat yang 4. Kita baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kalau Anda sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, sudah malas ngomong, ya, malas bertanya, jangan dibiarin. Datang pada Yesus. Kayaknya klise ya, Pak nggak usah ngomong Pak. Udah otomatis. Kenapa datang pada Yesus? Yesus itu pernah ngalami. Yesus itu sudah ngalami. Iya Pak ya. Yesus itu ahlinya. Yesus itu pakarnya saudara. Dikecewakan, dikhianati, dijual, dipenjara, dianiaya. Betul ya? Dia sudah ngalami sesuatu yang tidak enak. Dia sudah alami semua saudara. Tapi belajar dari Yesus apa saudara? Dia tidak ada rasa lelah, dia tidak ada rasa luka saudara. Dalam satu cerita di Injil, murid-murid sampai gergeten saudara. Karena ada orang dikatakan ini, menghina atau menghujat atau pokoknya ngomong yang tidak enak saudara. Murid-murid ngomong apa saudara? Guru, apakah perlu mendatangkan api dari langit bakar mereka? Saudara. Itu kan ungkapan bahwa murid-murid ini kesel gitu loh saudara. Kesel dengan orang ini kok angel ya. Orang ini kok begitu ya. Saking keselnya. Waduh saudara dia bilang, apa perlu datangkan api? Saudara ya. Padahal yang dihina, yang diledek, yang diremehkan itu Yesus. Tapi luar biasa. Sekalipun kita membaca Yesus itu luar biasa ya. Kemanapun dia pergi orang banyak ikut, orang banyak berbondong-bondong. Dan Yesus do something, melakukan sesuatu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan yang saya percaya itu menguras energi saudara. Yang luar biasa saudara. Kita mencatat ini. Ketika di puncaknya, dalam arti di tengah-tengah kesibukannya saudara. Yesus masih tetap menyempatkan diri datang kepada Bapa. Betul ya? Nah Yesaya berkata gini, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kata penyakit dan kelemahan tidak hanya bicara tentang fisik, tapi mencakup beban, penderitaan, kerapuhan manusia secara utuh. Makanya saya anjurkan kalau Anda lelah, alamat yang tepat datang pada Yesus. Bukan tidak boleh datang ke hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu manusia terbatas. Ada kalanya hamba Tuhan juga mengalami kelelahan, saudara. Yesus bukan hanya mengampuni dosa, tetapi memikul kelemahan manusia termasuk yang tidak kelihatan. Luka apa? Lelah batin dan luka hati. Mazmur 147 ayat 3, baca sama-sama 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayo periksa bagaimana kondisi hati kita, bagaimana batin kita, saudara. Datang pada Yesus. Karena dia yang menyembuhkan dan membalut luka-luka kita, saudara. Hanya Yesus yang bisa. Karena Yesus pernah mengalami. Karena Yesus sudah melewati itu semua. Dia tahu cara yang terbaik untuk kita disembuhkan. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua cepat saja. Yang kedua, buka hati. Kita baca sebentar. Lukas 18. Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Kalau sudah baca ayat sebelumnya, ini kisah tentang ada 2 orang, satu pemungut cukai, satu pemungut cukai dan satu orang Farisi, orang yang ahli Taurat, orang yang paham dengan firman. Mereka datang ke bait Allah. Nah saudara, ketika mereka datang ke bait Allah, dia mempersembahkan sesuatu, dia datang, dia berdoa. Nanti baca di rumah, ayat sebelumnya. Maka orang Farisi, orang yang paham Taurat, orang yang mengerti firman, dia bilang ini, aku tidak seperti mereka. Aku sudah melakukan A, B, C, D, semua. Dia sampaikan kepada Tuhan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan. Dia sampaikan apa yang menjadi kebanggaannya. Dan yang lebih parah gini, membandingkan. Tidak seperti, saudara ya. Doa saya gini, saudara kalau datang kepada Tuhan, jangan pernah banding-bandingkan. Ya. Kita semua ini ciptaan Tuhan dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Setiap orang punya proses sendiri-sendiri. Semua orang punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah membandingkan menjadi satu tolok ukur. Aku berbeda. Aku lebih hebat. Aku lebih benar. Kalau benar enggak apa-apa. Tapi kalau merasa, nah itu bahaya saudara ya. Merasa hebat, merasa pinter, merasa baik. Nah itu hati-hati. Kita berusaha untuk jadi baik, kita berusaha untuk jadi benar, kita berusaha untuk menjadi pandai. Itu boleh. Tapi jangan pernah merasa, itu yang gak boleh. Nah, orang Farisi ini dengan kebanggaannya dia datang kepada Tuhan, dia berdoa seperti itu. Tetapi pemungut cukai ini tidak memperjelas apapun. Klik. Ya. Pemungut cukai tidak menjelaskan apapun, tidak membela diri, tidak membandingkan diri. Ia hanya berkata apa? Ia hanya membuka hati. Ada enggak? Dia hanya membuka hati berkata gini, Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Cuma datang begitu. Tidak panjang lebar, cuma dia, Ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini.
Itu buka hati, saudara. Ya, simple. Yesus berkata, orang inilah, orang yang seperti inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Buka hati itu apa sih? Klik ya. Baca. Buka hati itu berhenti menjelaskan diri. Ya. Buka hati itu bukan saudara harus menceritakan semua persoalan saudara, masalah saudara kepada semua orang. Enggak, konteksnya yang pertama datang pada Yesus. Nah kalau saudara datang pada Yesus, buka hati. Pak, aku sudah buka hati. Oke. Buka hati yang seperti apa? Nah, gitu saudara ya. Buka hati di hadapan Tuhan itu tidak berhenti menjelaskan diri. Oh Tuhan, aku begini gara-gara. Tuhan, apa ada lo? Aku begini. Kenapa yang ngalami gini? Itu menjelaskan, saudara. Ya. Aku begini karena aku Nah, saudara, itu menjelaskan. Itu bukan hati, itu bukan buka hati, itu pembelaan. Saya ngalami proses banyak, saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara. Ketika saya ngalamin proses, sakit saudara. Bisa hidup sampai sekarang ya puji Tuhan, anugerah saudara. Tapi saya belajar enggak pernah nyalakan. Paling banter saya bilang gini, Tuhan kok gini ya? Gitu toh. Saya enggak pernah menyampaikan kurang apa Tuhan. Kata Tuhan, kurang ajar. Ya. Enggak saudara. Datang aja seperti pemungut cukai, Tuhan kasih Anda aku orang berdosa ini. Kita ada Tuhan aku lelah, aku capek, Tuhan tolong. Apalagi mengakui kondisi yang dirasa, ya, mengakui keadaan bukan mengatur cerita. Akui saja. Terus apalagi datang apa adanya, tidak membanding-bandingkan. Klik teologi pemulihan, baca sama-sama 2, 3. Bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling terbuka di hadapan Allah. Berapa banyak saudara mau dipulihkan? Amin. Saya rindu gereja ini dipulihkan. Saya rindu gereja ini disembuhkan. Makanya saya mengajak semua komisi, semua tim, apapun Anda. Ayo buka hati. Buka hati Tuhan. Buka hati. Akui di hadapan Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita akui, saudara. Ketidakberdayaan kita akui, saudara. Beberapa minggu yang lalu, di Komsel ada pengajaran tentang mengandalkan Tuhan. Yang hadir ditanya, mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Saudara, dari apa yang saya alami, saudara. Maka mengandalkan Tuhan itu, aplikasi wujudnya, mengucap syukur. Sudah. Kalau Anda bisa mengucap syukur, Anda akan mendapat paradigma yang baru. Paradigma yang baru. Kenapa? Karena ketika Anda mengucap syukur, saudara, Anda dibukakan satu wawasan, satu sudut pandang yang berbeda. Yang mengerti kata amin? Berbeda, saudara. Misalnya, saya diperlakukan sesuatu yang tidak enak. Saudara. Saya bukan balas gini, kenapa ya orang itu ya? Wah, orang ajar, awas lo ya. Kurang apa aku ini? Dibesukin iya, didoain iya, diantar iya. Tapi kok ngono? Enggak, saudara. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kirim orang itu ke tempat ini untuk membentuk saya. Beda saudara. Betul nangkep?
Ketika kita mengucap syukur, paradigmanya itu berubah. Bukan lagi kepada sesama, bukan lagi kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Oh iya Tuhan, berarti aku belum lulus. Makanya Tuhan pertemukan terus dengan orang-orang seperti itu. Anggap, kalau coba tengok kiri kanan, tegang kabeh saudara. Ya, jadi belajar saudara, belajar seperti itu. Buka hati. Ya, buka hati. Ya, karena teologi pemulihan itu bukan siapa yang benar, siapa yang paling benar. Waduh, ada kata paling benarnya. Tapi siapa yang paling terbuka di hadapan Tuhan. Saya pernah bilang gini, kalau kita di hadapan Tuhan, prinsipnya gini. Semakin Anda menutup-nutupi, semakin dibongkar sama Tuhan. Tapi kalau Anda terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan jaga, lindungi, cover. Perlindungan Allah turun atas saudara. Ingat kisah wanita yang kedapatan berzina. Betul saudara ya. Orang-orang menghadapkan Yesus. Guru, orang ini kedapatan berzina. Nah, dibuka aibnya, dibongkar aibnya. Hukum Musa katakan dirajam pakai batu. Manusia itu judgment, menghakimi, menghukum. Tapi di hadapan Tuhan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita Samaria di sumur, tengah hari ngambil air, ketemu Yesus. Mana suamimu, kata Yesus. Perempuan ini bilang gini, aku enggak bersuami. Betul saudara ya. Kata Tuhan Yesus, ya benar. 6 suami dan yang sekarang ini bukan suamimu, saudara. Kenapa dia datang jam 12 siang ngambil air, itu panas-panasnya, terik-teriknya saudara. Kenapa? Karena dia tahu kondisinya bahwa dia sudah berumah tangga atau sudah kawin 6 kali, itu satu rekor yang luar biasa dan saya percaya itu enggak ada yang senang saudara ya. Makanya dia menutup diri datang ketika enggak ada orang, dia baru berani keluar. Tapi ketika di hadapan Yesus, dia ngomong apa adanya saudara. Maka bukan caci maki yang dia terima. Bukan judgement, penghakiman yang dia terima. Justru penginjil pertama di dunia, wanita Samaria ini. Perempuan Samaria yang di tepi sumur itu. Perhatikan. Ketika Yesus tahu dan Yesus menyampaikan keberadaan dirinya, dia bilang, iya benar. Apa yang terjadi? Dia balik, dia temui orang-orang, dia temui warga, dia temui penduduk Samaria. Dia ngomong, di sana ada seseorang yang tahu hidupku, yang ngerti hidupku. Dipakai Tuhan luar biasa. Penginjilan pertama ya perempuan Samaria ini. Makanya saya bilang gini, ayo ya, tahun 2026 belum terlambat untuk kita datang pada Yesus, untuk kita buka hati kita. Tuhan ini aku Tuhan, aku mengakui, aku menyadari keberadaanku tidak baik, keberadaanku berdosa, keberadaanku manusia lama, keberadaanku masih dagingnya yang timbul. Akui saudara. Maka saya percaya, poise to rise digenapi dalam hidup kita. Amin. 2026 kita terus naik. Yang ketiga. Baca sama-sama 2, 3. Yang ketiga apa? Lepaskan kendali. Banyak orang membuka hati, tapi masih memegang setir. Terus kita berdoa tetapi ingin cara kita yang adil. Kita mau Tuhan menolong tetapi apa? Tidak mau kehilangan kendali. Ibaratnya apa? Kita ke dokter tapi kita ngatur dokter begini begitu saudara ya. Bayangkan saja ya. Seseorang datang ke dokter, duduk menjelaskan dok aku sakit ini dok. Itu rasanya begini dok.
Kok keluhannya begini, 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 begini. Terus dokter bilang ini, oh iya, kamu mestinya belum apa-apa sudah, langsung dipotong. Duh, enggak dok, saya maunya begini dok. Jangan yang itu dok. Saya sudah coba cara saya, kok nggak bisa sembuh-sembuh dok. Yang salah siapa saudara? Posisinya sudah benar di ruangan dokter. Dia datang sudah benar ke alamat yang tepat, dokter yang ngerti kesehatan. Benar. Buka hati, iya benar buka hati. Dia cerita, aku ngeluh, tensiku tinggi, pundakku kaku. Jariku kriak-kriak, saudara. Sudah benar buka hati. Sudah benar menjelaskan kondisi, sudah betul. Saudara. Yang salah apa? Udah mau lepaskan kendali. Saudara. Dokternya ada, ruangannya benar, tapi penyembuhan tidak terjadi. Bukan karena dokternya tidak mampu, tapi karena pasien tidak melepaskan kendali. Ada satu istilah di hamba-hamba Tuhan, ini joke saudara ya. Kadang-kadang hamba Tuhan itu greget saudara ya. Konselor itu greget. Kenapa gregetnya saudara? Ada yang konseling Pak, aku punya masalah. Oke, didengerin. Berjam-jam ngomong, didengerin saudara. Itu kalau mendengarkan orang ngomong itu enggak gampang loh saudara. Itu butuh karunia khusus. Kalau Anda enggak punya karunia khusus mendengarkan, ketika orang ngomong, Anda bisa ngantuk. Anda bisa boring. Anda bisa bosen. Anda enggak fokus. Wah ngomong panjang lebar sudah. Ketika konselor, ketika hamba Tuhan mulai ngomong, ya baik solusinya. Coba kamu lakukan A, B, C. Baru C. Udah bisa dok. Udah bisa pak. Udah bisa pastor. Udah bisa. Udah begini, udah begini, udah begini, udah begini. Kesel gak Bapak Ibu? Ada teman Anda datang kepada Anda minta solusi, ngobrol, sharing, minta solusi, Anda kasih penjelasan, kemudian tidak dilakukan. Kemudian tidak dianggap. Makanya ada istilah di kalangan hamba Tuhan. Kalau orang ini nggak bisa dibina, maka Anda yang ngomong saudara ya. Anda yang ngomong saudara ya. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan saudara ya. Kenapa? Saking keselnya. Gitu ya. Seringkali kita seperti itu di hadapan Tuhan. Ya. Datang berdoa curhat, tetapi tetap memegang keputusan akhir. Anda ketemu saya ngamuk saudara. Ya. Sekali waktu pernah ada datang ke saya, cerita Pak begini, begini, begini. Itu persoalan yang sama dari tahun ke tahun dan selalu cerita dengan saya hal yang sama. Saya bilang, saya sudah ngasih solusi. Kalau enggak salah 3-4 tahun yang lalu itu kan saya udah bilang harus begini, harus begini, harus begini. Iya Pak. Nah, terus enggak tak lakukan. Sudah stop ya, berhenti, enggak usah ngomong lagi. Saking kesel gregetnya saudara ya. Sudah enggak usah ngomong lagi. Udah terserah kamu yang mau apa, lakukan saja. Saudara pikir gini, upah sakarya kejam. Kadang-kadang Tuhan pakai seperti itu loh saudara. Ada kesaksiannya. Ada satu hamba Tuhan besar. Yop, KKR. Wah dahsyat luar biasa. Selesai KKR, ketika salam dengan jemaat, ada seseorang bilang, Pak, saya butuh konseling Pak. Saya minta waktu Bapak. Hamba Tuhan ini bilang apa? Wah udah bisa. Saya gak ada waktu, saya harus cepat berangkat. Ditinggal. Anda kalau jadi jemaat itu kira-kira ngamuk gak saudara? Jemaat ini marah saudara.
di mimbar khotbahnya hebat, bla 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 bla, minta waktu enggak bisa. Dak, kamu doa sendiri saja. Sesaat ngamuk, saudara. Tapi kalau Anda mengucap syukur, paradigma berubah. Saya waktu ngalami kasus, saya datang kepada hamba Tuhan besar. Di Sidoarjo, sungguhan. Orangnya masih hidup, gerejanya masih ada. Dan saya masih kontak baik. Kadang-kadang saya diundang makan di rumahnya. Artinya dia nerima keberadaan saya. Saya waktu ngalami, saya datang ke dia. Pak, anak saya ini tanggung semua Pak. Yang kuliah semester 5 atau semester 5, yang SMA kelas 3. Tanggung semua Pak. Saya ngalami seperti ini di pelayanan. Minta tolong Pak. Bantu nyekolahkan anak-anak saya. Sampai selesai. Sungguhan saya ngomong. Nanti anak-anak saya biar bantu di gereja Bapak aja. Dia bisa multimedia, dia bisa main musik. Oke apalah, terserah Bapak. Yang penting bisa sekolah. Harapan saya dibantu saudara. Apa hamba Tuhannya bilang ini? Gembala besar. Masih ada di Sidoarjo. Dia bilang ini. Dak, itu tanggung jawabmu. Itu anak-anakmu. Masa aku sing nanggung? Dak. Itu dalam keadaan saya tiarap loh saudara. Dalam keadaan membutuhkan, terima jawabannya seperti itu. Dak. Tapi saya percaya, hamba Tuhan ini dipakai Tuhan. Terus dia bilang ini, sekarang waktunya kamu membuktikan diri. Kamu itu gembala upahan apa gembala sejati dari Tuhan. Saya pulang saudara. Saya pulang dengan pikiran yang gak karu-karuan saudara. Kenapa? Antara kepengen minta ditolong, dijawabnya gak enak. Tapi satu sisi saya dapat rema saudara. Saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Jauh hajire, Allah sanggup mencukupi memenuhi segala keperluanku. Saya pulang saudara. Akhirnya saya berdoa sama Bulani sama anak 3. Saya sering kali saksi. Saya doa tengah malam saudara. Tengah malam saya doa sampai dini hari. Sekuatnya kadang jam 1, kadang setengah 2, kadang setengah 1. Pokoknya ngelewatin jam 12. Dan apa yang terjadi? Ketika kita lepaskan kendali saudara. Tuhan turun tangan. Ketika Musa dan Harun mengangkat, Harun dan Hur mengangkat kedua tangan, Tuhan turun tangan. Betul? Ketika mereka lelah, turun tangan, Israel kalah. Jadi untuk mengatasi luka-luka hati, kelelahan, saudara yang pertama datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Karena dia yang ahlinya saudara. Yang kedua buka hati. Ya, buka hati. Yang ketiga, lepaskan kendali. Hari ini Tuhan tidak bertanya, seberapa kamu kuat? Tuhan bertanya, apakah kamu mau membuka hati dan menyerahkan kendali? Saya undang para pemusik pemuji. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan untuk mereka yang sudah rapi, tapi untuk mereka yang mau datang apa adanya. Roti mengingatkan kita tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan. Cawan mengingatkan darahnya dicurahkan untuk menutup luka. Untuk menyembuhkan dan memulihkan. Mari hari ini kita datang tidak membawa pembelaan. Kita datang tidak membawa perbandingan. Kita datang tidak membawa kendali. Kita datang seperti pemungut cukai. Datang dengan hati terbuka dan tangan